Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lombok Utara akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Hairul Lutfi dari SDN 1 Unggul Sari. Saya Munasir dari SDN 1 Anyar. Saya Samuri dari SMPN Satap 5 Bayan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Sebelum kita memulai proses coaching hari ini, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses kegiatan coaching Bapak dengan coaching nanti. Namun sebelum Pak Lutfi memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam konservasi saya agar Bapak juga tahu ya. Iya Pak. Ya. Nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya berharap dalam proses percakapan nanti Pak Lutfi sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi tinggi dari coaching yang meliputi present, yaitu kehadiran dulu, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Pak Lutfi ketika melakukan sebuah coaching, Bapak jangan lupa untuk terapkan alur kita ya Pak, yaitu tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam observasi Bapak. Bisa Bapak pahami? Bisa Pak Samri. Kalau begitu, selanjutnya sebelum mulai proses coachingnya, ini adalah beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh Pak? Silakan Pak. Baik. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Proses yang ingin saya kembangkan ada dua Pak Samiri, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa Pak. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini, Bapak kira-kira kompetensi yang mana secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses itu nanti? Ya, nanti untuk kompetensi yang spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi. Kemudian nanti coach saya dapat menemukan suatu solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Ya, memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seseorang coach. Nah, Bapak untuk terakhir nih, lihat indikator pencapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator pencapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator yang keberhasilannya yang ingin saya tuju yaitu yang pertama adalah bahwa nanti dalam kegiatan coaching ini saya menerapkan alur tirta secara runut, kemudian saya bisa menggali ide dari coach agar beliau dapat menemukan solusi atas
kemudian ide-ide solusi dari Kuci bisa tergali dengan sangat maksimal. Ya, semoga bisa tercapai dalam proses percakapannya ya. Hanya untuk Bapak yang ingin saya tanyakan dan selebihnya lagi Bapak silakan bisa menemui percakapan dengan Kucinya, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau pencapaian yang sudah Bapak temukan tadi. Oke, terima kasih Pak Samuri. Sudah siap? Alhamdulillah siap Pak Samuri. Baik, silahkan ditemui proses Kucinya. Baik. Ya Pak Samuri. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lutfi, gimana kabarnya ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Munasir. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Ada yang bisa saya bantu? Ya, jadi saya ingin minta waktu luangnya Pak Lutfi nih. Boleh, boleh. Kebetulan saya sedang tidak sibuk. Apa yang bisa saya bantu? Ada yang mau saya ceritakan kepada Pak Lutfi. Baik Pak Munasir, apa yang ingin diceritakan? Ya, jadi terkait permasalahan proses pembelajaran saya di kelas, ya, Pak. Kira-kira permasalahan apa yang Pak Munasir ada? Saya menemukan siswa saya yang kurang aktif pada saat proses pembelajaran berlangsung di kelas. Saya juga berharap ada solusi untuk mengatasi siswa yang kurang aktif tersebut. Baik, nah sekarang coba ceritakan kondisi siswanya Pak Munasir yang kurang aktif tersebut seperti apa ya? Ya, di kelas saya melihat siswa kurang aktif tersebut beragam kondisinya. Ada siswa yang sibuk berbicara dengan temannya, ada siswa juga yang sering minta izin di luar kelas, dan ada juga siswa yang mengganggu temannya, nih, Pak. Baik, jadi sekarang menurut Pak Munasir apa yang membuat siswa itu kurang aktif, seperti apa kira-kira? Ya, ada berbagai faktor yang membuat siswa tersebut kurang aktif, misalnya kurang kesadaran murid dan murid yang kurang fokus akan memusatkan perhatiannya saat pembelajaran. Hal tersebut membuat saya merasa gagal sebagai guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Ya, baik, dari cerita Pak Munasir tadi bisa saya tangkap bahwa permasalahannya itu mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Begitu Pak Munasir ya? Iya, betul sekali Pak. Seperti itulah kondisinya. Baiklah, lalu hal apa yang akan Pak Munasir lakukan agar dapat memperbaiki kondisi ini? Ya, jadi menurut saya mencari referensi dan mempelajari lagi materi tentang strategi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan serta mengetahui kebutuhan belajar siswa. Baik, Pak Munasir akan mencari referensi kemudian mempelajari lagi materi ya, strategi pembelajaran. Nah, kira-kira nih, apakah ada cara lain selain yang Bapak sebutkan tadi? Nah, belum ada nih Pak. Sepertinya Pak Guru juga perlu nih melakukan aksi atau kegiatan selain mempelajari materi. Apakah ada cara yang lain? Nah, mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru-guru lainnya dan meminta saran tentang cara saya mengajarkan siswa dalam melakukan speaking sebelum pembelajaran dimulai, serta melakukan games atau permainan agar dapat memusatkan perhatian siswa. Baik, selain itu ada lagi nggak yang Pak Munasir kira-kira lakukan? Ya, jadi mungkin saya bisa memanfaatkan media sosial dari YouTube dalam mencari referensi kegiatan atau permainan yang menarik serta ice breaking sehingga siswa dapat menarik dalam pembelajaran. Menurut saya itu sudah sangat baik ya, untuk dilakukan agar dapat memusatkan perhatian siswa, agar siswa dapat fokus dan aktif dalam pembelajaran kelas. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Saya mendapatkan rencana kegiatan saya akan melakukan segera. Sama-sama Pak Munasir. Nah kemudian nih, kapan kira-kira rencana kegiatan tersebut akan dilaksanakan? Saya akan melakukannya Senin depan sesuai dengan jadwal pelajaran saya di kelas. Baik, dalam melakukan aksi ini, coba langkah-langkah apa yang Pak Munasir lakukan? Saya juga sepertinya butuh berkolaborasi dengan rekan guru
menyusun ragam kegiatan ice breaking, melakukan simulasi atau praktik ice breaking bersama murid-murid di kelas. Baik, selain yang disebutkan tadi itu, kira-kira dukungan sarana apa yang perlu dibutuhkan dalam melakukan aksi ini? Ya, jadi saya akan memanfaatkan anggota tubuh untuk berbagai gerakan seperti lifting, seperti alat pengeras suara untuk menyiapkan musik dan proyektor untuk menonton gerakan melalui tekan. Baik, baik. Nah, sekarang masalah waktu nih. Kira-kira nih, kapan waktu pelaksanaan ice breaking tersebut dilakukan di dalam kelas bersama siswa? Ya, saya akan melakukannya sesuai kebutuhan dan kondisi siswa. Misalnya dilakukan di awal pembelajaran untuk menstabilkan fokus siswa dan melakukan permainan atau game saat pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan seperti itu. Baik, ini kegiatan yang saya rasa sangat baik sekali ya dan menarik untuk dilakukan Pak Munasir. Saya sangat setuju dan mengapresiasi usaha serta kreativitas yang akan Pak Munasir lakukan. Amin, terima kasih Pak. Saya dapat menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Sama-sama Pak Munasir, semoga kegiatannya berjalan dengan baik dan lancar ya. Ya, saya pamit mau kembali ke kelas dulu Pak untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran saya sama murid-murid saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Munasir, silahkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Lutfi, saya sudah mengamati dari proses syuting yang sudah Bapak lakukan tadi. Saya ada beberapa pertanyaan Pak. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Pak? Sangat-sangat boleh Pak Sandi. Silakan. Baik. Untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Bapak lakukan selama proses syuting dan bagaimana indikator pencapaiannya? Baik, yang saya lakukan di kegiatan coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip dari coaching itu sendiri, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya lakukan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi yang sudah Bapak sampaikan tadi itu sudah sesuai dengan apa yang ada di catatan saya, yaitu kaitan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan. Ya, terlihat dari adanya rasa kesetaraan antara coach dengan coachee. Selanjutnya proses kreatif, ya, tergambar dari bagaimana Bapak sudah aktif dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggali coachee untuk menemukan ide-ide baru dalam penyelesaian masalahnya. Dan juga kompetensi inti yang Bapak harapkan dari coaching itu sendiri, serta saya lihat juga Bapak sudah mampu menerapkan coaching ini dengan menggunakan alat peta ya Pak. Alhamdulillah dari proses coaching yang Bapak lakukan sudah sangat baik sekali, sudah sangat sesuai dengan apa yang menjadi harapan Bapak sebelumnya. Ya, terima kasih Pak Sandi. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.